Perkenalkan, nama saya Salmarida Faira. Di sini saya akan menjelaskan di slide ketiga, yaitu apa sih manajemen talenta. Manajemen talenta adalah serangkaian proses sumber daya manusia terpadu dalam mengidentifikasi, mengelola, dan mengembangkan kemampuan seseorang berdasarkan kinerja yang dimiliki dengan tujuan mendapatkan karyawan yang tetap sesuai dengan pekerjaan yang diharapkan oleh perusahaan. Manajemen talenta pada dasarnya adalah gabungan inisiatif yang dilakukan perusahaan untuk menciptakan keunggulan bisnis dengan mengoptimalisasikan karyawan bertalenta. Kuncinya pada proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan mempertahankan karyawan bertalenta untuk mendapatkan terus menciptakan keunggulan bisnis bagi perusahaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipin Kirani. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan kompetensi SDM dalam manajemen talenta. Manajemen talenta merupakan implementasi dari strategi atau mekanisme yang terintegrasi untuk meningkatkan kondisi lingkungan kerja dengan mengembangkan proses-proses dalam rekrutmen dan seleksi, pengembangan, pengikatan, dan mempertahankan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan serta attitude yang dibutuhkan organisasi di masa ini dan akan datang. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan sumber daya manusia pada saat ini. Semua organisasi, baik institusi, perusahaan, maupun negara, pasti berharap sumber daya manusianya unggul. Namun, harapan tersebut tidak semuanya terpenuhi. Tidak semua pegawai, karyawan, atau buruh memenuhi kemampuan yang diharapkan. Untuk itu, perlu dilakukan pengembangan sumber daya manusia yang meliputi pengembangan daya pikir dan daya fisik. Pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan melalui pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, workshop, seminar, lokakarya, coaching, mentoring, dan pendampingan. Bahkan, di era keterbukaan informasi sekarang, pengembangan pengetahuan dapat diperoleh secara otodidak dengan mempelajari sendiri bersumber dari berbagai media informasi. Saya akan menyebutkan beberapa tantangan sumber daya manusia yang paling umum pada saat ini. Yang pertama ada kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Mengikuti perubahan undang-undang ketenagakerjaan adalah perjuangan bagi para pemilik bisnis. Banyak yang memilih untuk mengabaikan undang-undang ketenagakerjaan, percaya bahwa undang-undang tersebut tidak berlaku untuk bisnis mereka. Tetapi melakukan itu bisa berarti audit, tuntutan hukum, dan bahkan mungkin kematian perusahaan Anda. Lalu poin yang kedua ada perubahan manajemen. Seiring pertumbuhan bisnis, strategi, struktur, dan proses internalnya tumbuh bersamanya, beberapa karyawan mengalami kesulitan menghadapi perubahan ini. Banyak perusahaan mengalami penurunan produktivitas dan moral selama periode perubahan. Pemilik bisnis harus fokus pada mengkomunikasikan manfaat perubahan untuk semua orang. Rapat staf rutin adalah tempat yang baik untuk memulai. Ketika tim Anda memahami mengapa, bagaimana, dan kapan perubahan itu, mereka lebih mungkin untuk bergabung. Lalu poin yang ketiga adalah pengembangan kepemimpinan. Sebuah studi baru-baru ini menunjukkan lebih dari sepertiga perusahaan melakukan pekerjaan rata-rata dalam menerapkan program pengembangan kepemimpinan. Pengembangan kepemimpinan ini sangat penting dalam menjaga tim manajemen Anda tetap terlibat dan termotivasi dan mempersiapkan mereka untuk mengambil lebih banyak lagi tanggung jawab di masa depan. Jadikan itu bagian dari budaya. Lalu, ciptakan peluang bagi mereka untuk menggunakan kekuatan mereka setiap hari. Mencapai tujuan akan memotivasi mereka dan memberi mereka kesempatan untuk mengembangkan keterampilan mereka. Oke, selanjutnya yang keempat yaitu pelatihan dan pengembangan tenaga kerja. Pelatihan dan pengembangan tenaga kerja adalah suatu proses untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan individu dalam organisasi atau perusahaan. Tantangan yang dihadapi dalam saat ini yaitu yang pertama, memenuhi kebutuhan keterampilan masa depan.
Perkembangan teknologi dan perubahan dalam dunia kerja mempengaruhi kebutuhan keterampilan yang diperlukan. Organisasi atau perusahaan ini perlu mengidentifikasi keterampilan yang akan menjadi penting di masa depan dan memastikan bahwa karyawan mereka memiliki akses ke pelatihan yang relevan. Lalu yang kedua, memanfaatkan teknologi dalam pelatihan. Untuk teknologi seperti saat ini yaitu e-learning, pelatihan berbasis online dan simulasi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelatihan. Namun organisasi atau perusahaan ini perlu mengatasi tantangan teknis dan budaya dalam mengadopsi teknologi ini dengan sukses. Lalu cara yang ketiga itu dengan memastikan keterlibatan dan motivasi karyawan. Pelatihan yang efektif memerlukan keterlibatan aktif dari karyawan. Organisasi perlu perlu menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran, memotivasi karyawan untuk mengikuti pelatihan dan memberikan insentif yang sesuai untuk meningkatkan partisipasi. Nah, lalu yang kelima ini ada beradaptasi dengan inovasi. Apa sih itu? Yaitu kemajuan teknologi dan perubahan pasar yang cepat menuntut organisasi atau perusahaan dan karyawan untuk beradaptasi dengan inovasi. Beberapa tantangan yang terkait dengan adaptasi dengan inovasi saat ini, yang pertama yaitu ketidakpastian dan perubahan yang cepat. Inovasi dapat menciptakan ketidakpastian dan merubah cara kerja yang sudah mapan. Organisasi atau perusahaan perlu mengembangkan budaya yang terbuka terhadap perubahan dengan memfasilitasi komunikasi yang efektif, kolaborasi, dan keterlibatan karyawan dalam proses inovasi. Yang kedua itu keterampilan digital dan literasi teknologi. Inovasi seringkali berhubungan dengan teknologi digital. Organisasi perlu memastikan bahwa karyawan memiliki keterampilan digital yang cukup dan literasi teknologi yang memadai untuk mengadopsi dan memanfaatkan inovasi yang efektif. Lalu yang ketiga ini penciptaan lingkungan yang mendukung inovasi. Organisasi ini perlu menciptakan budaya yang mendorong kreativitas, pemikiran inovatif, dan eksperimen. Ini melibatkan pemberian ruang bagi karyawan untuk mencoba hal baru, mempelajari dari kegagalan, dan menghargai ide-ide baru yang akan muncul. Selanjutnya yang terakhir ini mengenai kompensasi. Kompensasi ini merujuk pada pemberian imbalan kepada karyawan sebagai pengakuan atas kontribusi mereka terhadap perusahaan. Untuk tantangan pada saat ini, yang pertama ini ada persaingan untuk menarik dan mempertahankan bakat. Dalam pasar kerja yang kompetitif, organisasi atau perusahaan perlu menawarkan paket kompensasi yang kompetitif untuk menarik dan mempertahankan karyawan yang berpotensi. Hal ini tentu saja melibatkan dalam penentuan gaji yang adil dan menggabungkan elemen-elemen non-moneter seperti fleksibilitas kerja dan kesempatan pengembangan karir. Lalu yang kedua tantangannya yaitu keadilan dan transparansi. Karyawan ingin merasa bahwa sistem kompensasi adil dan transparan. Nah, perusahaan ini perlu memastikan bahwa kebijakan kompensasi mereka jelas, konsisten, dan didasarkan pada kriteria yang objektif. Lalu yang terakhir ini tantangannya yaitu kompensasi yang berkelanjutan. Organisasi perlu mengelola kompensasi dengan bijak agar tetap harus mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang organisasi, memperhatikan kinerja individu dan keseluruhannya, serta memastikan bahwa sistem kompensasi dapat menyesuaikan diri dengan perubahan ekonomi dan keuangan yang mungkin terjadi. Sekian pembahasan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai merekrut karyawan berbakat. Menarik bakat adalah investasi besar dalam bentuk waktu dan uang.
sulit bagi perusahaan untuk menyeimbangkan dan menjaga bisnis agar tetap berjalan, dan juga agar dapat mempekerjakan orang yang tepat pada waktu yang tepat. Salah satu cara terbaik untuk menemukan orang yang tepat dalam sebuah bisnis adalah dengan melibatkan perusahaan kepegawaian seperti yayasan, contohnya. Selanjutnya, mempertahankan karyawan berbakat. Persaingan untuk mendapatkan karyawan yang berbakat sangatlah ketat. Perusahaan rintisan dan perusahaan kecil tidak memiliki anggaran besar untuk rencana pensiun, rencana asuransi, dan barang-barang mahal lainnya yang dilakukan pesaing mereka yang lebih besar dalam bentuk perusahaan tersebut. Belum lagi soal perputaran karyawan yang mahal dan dapat berdampak negatif pada pertumbuhan bisnis perusahaan yang kecil dan merintis tersebut. Selanjutnya ialah keanekaragaman tempat kerja. Beberapa generasi, perbedaan, suku, dan budaya ini hanyalah beberapa daripada faktor yang membuat keanekaragaman tempat kerja dan menjadi tantangan yang berkelanjutan bagi sebuah usaha tersebut. Contohnya yang lebih kecil atau yang sedang merintis. Dalam menciptakan budaya kerja tim dan rasa hormat akan menjaga lingkungan kerja tetap positif dan produktif. Selain itu, menerapkan program pelatihan keragaman adalah sebuah keharusan dalam sebuah perusahaan. Pengusaha bertanggung jawab untuk menciptakan standar perilaku di tempat kerja dalam dan sistem akuntabilitas harus tetap dijaga ataupun diberikan dalam sejak dini.